Tutorial ini dibuat terutama buat teman-teman yang niat mau menjual martabak manis. Dan buat teman-teman yang sudah menjual martabak, video ini di-skip saja, jangan ditonton. Saya start dengan tepung terigu 250 gram ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau membuat sampai dengan 1 kilo, jadi takaran ini tinggal dikali 4 saja. Dan takaran air 250 ml juga, 1:1 dengan tepung terigu. Supaya nanti adonannya tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Sekarang kita masukkan 1 butir kuning telur ke dalam wadah. Dan tambahkan juga susu bubuk 20 gram. Gula pasir 50 gram. Garam seujung sendok teh saja, jangan banyak-banyak. Dan sekarang kita tambahkan air di dalamnya 250 ml. Kemudian kita aduk dengan memakai alat seperti ini. Tetapi kalau teman-teman belum mempunyai di rumah, boleh menggantinya dengan memakai centongan sayur ataupun sutil nasi. Yang penting intinya, bahan ini bisa tercampur dengan baik. Kita aduk terus ya, sampai seluruh bahan di dalamnya larut dengan baik. Kemudian kita masukkan tepung terigu yang 250 gram tadi, setengahnya saja dulu. Kita masukkan secara bertahap ya, supaya ketika nanti kita aduk, tidak terlalu keras. Dan sekarang kita aduk. Nah, ini kelihatan ringan kan? Tidak terlalu keras. Setelah tepung terigunya sudah basah dan larut semuanya dengan air, dan kita akan tambahkan terigu yang masih sisa tadi. Terigunya kita masukkan aja semuanya ya, sampai habis. Dan sekarang kita aduk lagi, sampai benar-benar terigu ini tercampur dengan baik. Dan kalau tepungnya sudah tercampur dengan baik, kira-kira kondisinya seperti ini, agak kental ya. Dan sekarang kita tiba pada tahap berikutnya. Dengan cara seperti ini. Kita tekan ke bawah, kemudian kita keruk dan tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadah ini. Kita lakukan hal ini sampai benar-benar tepung ini menjadi halus dan elastis. Ya, seperti itu ya. Nah, peralatan yang seperti ini yang terbuat dari per hanya bisa kita pakai untuk mengadon tepung terigu 1-2 kilo saja ya. Kalau lebih dari 2 kilo, peralatan ini nggak kuat. Sebaiknya kalau kita mengadon terigu yang 3 kilo, saya menganjurkan untuk memakai peralatan dari rotan yang agak keras. Nah, tentu saja teman-teman akan bertanya, sampai pada titik apa kita harus berhenti mengadonnya? Yang pertama, ketika kita mengadon, terasa di tangan kita adonannya sudah terasa lembut. Dan secara kasat mata, adonannya sudah kelihatan elastis dan tidak ada gerindil-gerindil tepung yang tidak tercampur dengan baik. Nah, sekarang kita persiapkan wadah kecil. Kemudian saya masukkan soda kue di dalamnya 1/4 sendok teh dengan memakai sendok takar ya. Dan baking powder 1/4 sendok teh juga sama ukurannya. Lalu kita larutkan dengan air 1-2 sendok saja. Agar kedua bahan ini bisa larut dengan baik. Kemudian kita aduk ya. Untuk pemberian soda ini saya pernah membahas di video-video sebelumnya. Anda bisa menonton di sini ya, di judul atas ini. Dan larutan sodanya kita tuang semuanya ke dalam adonan. Kemudian kita aduk sampai larutan sodanya berikatan dengan adonan. Tutup adonannya dan diistirahatkan. Karena adonan ini benar-benar untuk dagang, maka adonan ini harus diistirahatkan sampai dengan 3 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai sampai dengan 3 jam,
adonan ini kita buka dan siap untuk kita panggang. Oke, sekarang kita panaskan loyangnya dengan menyalakan api. Kita kasih api besar ya. Dan sekedar informasi saja, saya memakai loyang ukuran 18-20 dan loyang ini saya beli di pasar tradisional dan sekarang banyak tersedia di toko-toko online. Setelah loyangnya sudah panas, lalu apinya kita kecilkan. Kita atur apinya sekecil-kecilnya, asal nyala saja ya. Kira-kira seperti ini apinya. Kita tes panasnya dengan meneteskan sedikit air di pinggiran loyangnya. Kira-kira seperti ini panasnya ya. Jangan juga terlalu panas yang cepat kering airnya ya. Dan kita tuang adonannya ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Langsung besarkan apinya. Perhatikan teknik-teknik pengapian ini ya. Mulai dari pemanasan loyang sampai dengan martabaknya matang. Karena teknik ini sangat penting di dalam memanggang martabak. Setelah adonannya sudah mengembang, naik ke atas, lalu kita taburkan gula di permukaannya dengan merata. Setelah kita tabur gula, langsung kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya, asal nyala aja, seperti ini ya. Kemudian kita tutup, kita kasih celah sedikit ya, agar pori-pori martabaknya masih terus terbentuk walaupun sudah ditutup. Setelah beberapa saat, kita buka tutupnya. Jika martabaknya sudah matang, tidak berair lagi, langsung kita angkat. Martabaknya ditutup sebentar saja, kira-kira 1 menit. Kita buka dan langsung kita berikan margarin di permukaannya. Kita oles dengan merata. Dengan menggunakan pisau yang tajam, kita potong tengahnya. Berikan topping sesuai dengan kemauan masing-masing atau kemauan pembeli. Berikan susu kental manis. Kemudian martabaknya kita lipat. Poles margarin di kulit bagian luarnya. Kita coba tekan ya. Ini dia lembut ya. Tidak mengeras. Dan warna kulitnya mulus. Tidak gosong dan tidak berbintik-bintik. Martabak ini layak untuk dijual ya. Potong martabaknya dengan menggunakan pisau yang tajam dengan ukuran yang dikehendaki. Ini martabaknya ya. Lembut ya. Lembut sekali. Dan ketika kita tekan, keluar minyaknya. Sekian dulu video ini saya buat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton sampai selesai. Terutama kepada teman-teman yang niat mau menjual martabak. Saya berdoa semoga Anda berhasil. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.